Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya masih berdialog dengan seorang pendeta David Salim. Selamat menyaksikan. Ya maksudnya Pak Lamson gini, Tuhan itu tidak bisa dianalisa dengan otak manusia, ngerti nggak? Tuhan itu kan maha segala-galanya, maha besar ya, maha kuasa, maha misteri ya kan, banyak rahasia dari manusia. Banyak rahasia Tuhan itu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Jadi kalau manusia itu mau terus gitu korek-korek mengenai Tuhan, padahal Tuhan sendiri nggak mewahyukannya, ya itu namanya ya orang gendeng. Ngerti mas maksudnya ya? Nah, sampean sendiri ya di dalam Quran itu kan katanya Allahnya itu kan Dat. Itu di mana? Itu lebih parah lagi. Allah itu Dat itu nggak ada itu di Quran itu. Itu kan baru munculnya kemudian nanti berapa ratus tahun kemudian ya. Kalau nggak salah sih itu dari Imam Ghazali bukan sih? Bahwa Allah itu zat katanya. Coba cari di Quran kalian mana Allah itu zat itu di mana? Ada nggak mas? Nah, iya sama seperti itu. Seandainya ada pun kalian nggak ngerti apa-apa juga. Apa sih zat itu? Nah tapi yang hebat Muhammad katanya waktu Mi'raj itu katanya ya, saya sih nggak percaya sama sekali itu. Muhammadnya ketemulah dengan si zat itu. Zatnya lagi sholat. Kok kalian bisa terima aja gitu-gituan ya? Kok segampang itu Allah ditemui dalam wujud aslinya itu? Siapa sih Muhammad itu? Ya coba makanya sekali lagi pakai pikirannya mas ya, pikirannya dipakai ya. Kalau kamu nggak jelas nih akan sesuatu yang ini kan misteri ya kan? Dat itu siapa, apa benar apa enggak ajaran sampean, ya sampean berdoa aja, nanti pasti akan dibukain jalan yang benar yang mana. Ya semoga dengan itu ya kita nggak usah banyak diskusi panjang lebar lah ya. Nanti Tuhan yang benar itu sendiri akan menyatakan kebenarannya itu seperti apa sih gitu loh ya. Kamu itu mas udah gini aja mas ya, kalau Allah SWT-nya Muslim itu sama dengan Allah Musa ya, yang namanya itu YHWH ya, orang Israel atau orang Yahudi menyebutnya Adonai. Itu kitab sucinya itu yaitu Quran dan Torah itu harusnya sama gitu loh. Kenyataannya nggak sama mas, terus mau diapain? Kamu paksa-paksa juga ya, namanya kitabnya beda isinya. Ya bukan saya mengada-ada, bukan. Coba kamu pelajari Quran, kamu pelajari Torah, bandingkan gitu loh. Nanti kamu akan ketemu yang asli mana, yang nggak asli yang mana, gitu aja. Kalau saya mah ya sudah pelajari. Kamu mau ngomong apa? Emang beda. Saya seringkali memberikan contoh yang gampang sekali nih ya. Kalau Allahnya sama ya, tentulah kisah nabi-nabi juga sama. Misalnya kayak Adam ya kan. Di dalam Quran, oh Adam diciptakannya di surga sana. Ya, ada Allah di situ. Ada para malaikat di situ. Nah, kemudian setelah Adam, yang di surga itu kan sudah ada nih, sudah punya wujud ya, manusia Adam. Malaikat semua disuruh menyembah kepada Adam. Bener kan? Nah, kalau di Torah, Adam itu manusia pertama diciptakannya di bumi, mas. Ini di bumi, mas. Bumi, tau gak?
bukan di surga. Nah ini makanya ya saya nggak ngerti ya, Quran itu wahyunya dari mana gitu loh. Itu aja paling gampang gitu loh. Kalau kamu mengklaim atau ya kepengennya sih ya Allah SWT itu sama dengan Allahnya Musa, ya kitab sucinya harusnya sama isinya. Ya paling enggak ya ada kemiripan-kemiripan lah. Ini kalau dari kisah-kisah aja udah beda, terus gimana dong mas? Berarti kan sumbernya beda kan? Nah kalau sumbernya beda terus Allahnya mau sama gimana? Ya apalagi itu contohnya aja kemarin dari Quran ya, bahwa Muhammad itu mengakui bahwa robnya itu ya robnya orang Quraisy itu yang diakui pemilik rumah ini gitu loh, yaitu Ka'bah. Nah orang Israel tidak pernah mas, dari zaman kapanpun tidak pernah mengakui Allah yang berdiamnya itu atau sesembahannya itu ada di Ka'bah, itu nggak ada mas. Ka'bah itu benar-benar adalah tempat penyembahan berhala, itu aja. Itu yang diakui oleh Muhammad, udah jelas kok dari Quraisy itu. Ya termasuk semua ritual ya, cara-cara berhaji ya, orang disuruh tawaf lah ya kan, disuruh bolak-balik Safa Marwa, terus melempar jumroh pakai ihram. Itu semua khas dari peninggalan sebelum Islam. Itu kamu pelajari aja sendiri ya. Jadi saya nggak mau paksa-paksa, tapi memang beda sih. Terus mau diapain mas? Makanya saya jelasin ke sampean gitu loh. Nah nanti ya, itu kisah Nuh juga beda lagi. Ya kisah Nuh, banjirnya sama gitu loh. Ada banjir besar, itu betul ada. Sama itunya. Nah tapi nanti bedanya itu di soal anak. Nuh punya anak, kalau di dalam Torah ya, Nuh itu punya 3 anak, namanya Sem, Ham, Yafet. Nah bersama dengan istrinya itu naik ke kapal semua dan selamat gitu loh. Ada 8 orang termasuk Nuh dan istrinya juga. Nah tapi kalau di Quran kalian, Nuh itu punya anak namanya Kanan. Kanan apa Kanan bacanya ya? Kamu bacanya Kanan ya? Nah sedangkan di Torah, Kanan itu adalah cucunya Nuh dari anak yang bernama Ham. Nah makanya si Kanan ini nanti keturunannya itu mendiami satu tempat, yaitu Israel sekarang. Itu yang disebutnya tanah Kanaan. Kanaan kalau di Torah itu Kanaan, tapi itu cucu. Kalau di Torah itu bukan anak. Nah sedangkan di dalam Quran si Kanan ini mati karena nggak mau naik kapal kan, nggak mau denger si bapaknya itu panggil-panggil katanya. Itu aja udah beda mas, terus gimana ya? Dan Muhammad sendiri pada zaman dia hidup, dia bermusuhan dengan orang Yahudi. Ngerti nggak? Kan orang Yahudi kan pasti sesembahannya Allahnya Musa kan, bener nggak? Nah Muhammad itu kalau benar itu Allahnya sama dengan Allah yang disembah oleh orang Yahudi itu, ya harusnya dia tidak bermusuhan, sangat dekat harusnya. Ternyatanya enggak gitu loh. Itu menjadi musuh bahkan sampai sekarang. Termasuk kalian juga sangat memusuhi orang Israel. Itu udah bukti yang jelas mas. Nah terus orang Israel juga tidak ada yang mau perginya ke Ka'bah itu, ke Mekah, tidak ada. Dulu sampean bilang itu Baka itu adanya di Mekah. Kan udah saya buktiin itu. Baka yang dimaksud di kitab Mazmur itu adalah ya lembah Baka yang ada di Yerusalem. Di situ ada kata Sion, Gunung Sion. Nah, ya kan udah mau diapain lagi? Gunung Sion ya di Yerusalem. Nggak ada Gunung Sion itu di Mekah itu.
Ngerti nggak, Mas? Jadi tempat penyembahannya pun beda ya. Zaman dulu kan orang Israel menyembah Tuhan atau Allah itu ya di Yerusalem. Namanya ada bait Allah yang dibangun Raja Sulaiman. Saya udah jelasin semua. Nah, orang Arab dari zaman dulu ya yang menyembah berhala ini, ya sesembahannya memang ke Ka'bah. Orang Arab yang Kristen pergilah ke Yerusalem. Ada orang Arab yang Kristen, Mas. Atau orang Arab yang ikut agama Yahudi ada. Nah, kamu tahu nggak gitu loh. Mereka nggak menyembah ke Mekah, nggak menyembah ke Ka'bah, nggak. Tapi pergi ke Yerusalem. Ya, nanti saya kasih ayatnya ya di dalam Bible ya. Ada nama orang Arab di situ sedang merayakan perayaan Paskah namanya. Itu adanya di Yerusalem. Itu setahun itu harus 3 kali, Mas. Zaman dulu itu orang naik haji itu 3 kali. Itu adanya di Yerusalem. Bukan di Ka'bah, nggak pernah ada. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen tidak pernah naik hajinya itu ke Mekah. Tidak ada, bahkan sampai sekarang. Kamu boleh cari dah. Itu bukti udah nyata semua, Mas. Terus kalian mau sangkal, oh sama. Ya gimana ya? Kamu jangan menyebut, oh nama Asmaul Husnanya sama. Ya itu mah gampang. Ya, nama Asmaul Husna juga sebagian sudah ada di Torah semua. Di Bible itu udah ada semua, udah lengkap itu. Kecuali ada beberapa sifat dari Allah SWT itu yang memang tidak ada. Tidak ada di dalam Bible, nggak ada ya. Ada beberapa memang yang beda. Tapi kalau yang lain-lainnya misalnya Allah semesta alam lah ya kan, Allah yang kekal lah, Allah yang awal, Allah yang mengakhiri, itu ya ada semua, bukan barang baru itu sifat-sifat Allah begitu. Ya, jadi jangan berdasarkan sifat-sifat Allah terus sama, enggak. Coba lihat dulu lebih teliti lagi. Nah, nanti kalau kamu bandingkan dengan ajaran agama Hindu, ya dewa-dewa mereka juga sama, dianggapnya ya semesta alam juga, pencipta alam semesta ini. Dewa-dewanya juga kekal, nggak bisa mati, sama. Nah, terus apakah kita mau menyamakan baik orang Kristen katanya sama dengan agama Hindu? Ya nggak bisa gitu loh. Kamu mau ngotot sifat-sifat Allahnya sama, dewa-dewanya sama sifatnya, ya terserah, buat saya beda. Nah, Islam juga nggak mau kan, kalau dikatakan, oh Islam kayak agama Hindu, mau nggak? Karena sifat-sifat Allahnya sama. Pasti kamu nggak mau. Itulah maksudnya, Mas. Apalagi memang kalau kamu pelajari Quran sendiri, itu udah jelas Muhammad itu memang mendukung keyakinan sebelum zaman Islam atau imannya orang sebelum Islam berdiri. Saya kasih tahu ya bahwa Muhammad kan punya bapak namanya Abdullah kan. Abdullah itu kan abdi Allah. Nah, Allah sudah ada zaman itu. Allah yang mana? Ya Allahnya yang ada di Ka'bah itu gitu loh. Ya kan, karena Islam belum ada kan, bapaknya Muhammad itu Abdullah itu. Itu yang memberi namanya siapa? Ya bapaknya lagi atau kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib kan boleh dibilang pengurus di dalam Ka'bah itu. Pengurus ya kayak kuil lah ya, kalau saya boleh katakan ya, kuil berhala kan. Banyak patung-patung di situ, pengurusnya kakeknya Muhammad. Ya kamu baca aja dari sirotnya Muhammad sendiri gimana ya kan. Nah, tapi Muhammad ini dia sudah banyak ya kalau menurut saya, kalau ini asumsi betul saya katakan, Muhammad banyak bergaul dengan orang Yahudi. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Ya buktinya Khadijah memberikan saran untuk Muhammad itu pergi ke Warokah. Warokah kan orang Yahudi. Nah, ya kalau begitu Khadijahnya juga orang Yahudi kemungkinan. Karena Khadijah dengan Warokah kan katanya sepupuan. Nah, kalau Warokahnya orang Yahudi, ya Khadijah orang Yahudi juga.
Nah, Muhammad adalah suaminya Khadijah. Ya, Muhammad ya artinya dekat sekali dengan orang Yahudi gitu loh. Ya, asumsi saya nggak sampai ngawur banget, enggak. Ya coba silakan dibuktikan gitu loh. Menurut saya Muhammad banyak sekali mendapat pengaruh dari orang Yahudi. Ya. Jadi selain dia itu punya kakek ya, punya apa ya, kayak kakek, bapak gitu kan. Itu kan orang penyembah berhala semua ya kan, zaman pra-Islam kan. Nah, tapi dia banyak mendapatkan pengaruh dari Yahudi. Itu Mas. Makanya kalau kalian lihat ya ada persamaannya, ada memang. Tapi ya budaya pra-Islam juga ada di Quran juga. Ya nanti saya akan jelasin lagi, akan saya buktikan dari Quran juga. Pak David, begini Pak Pendeta, Anda mengatakan tentang apa ya, mengomentari tentang perkataan Pak Lamsen kan begitu. Nah sebenarnya mengartikan kalimat yang dari Pak Lamsen aja Anda nggak bisa memahami gitu. Kalimatnya Pak Lamsen aja nggak bisa memahami, apalagi yang lainnya, apalagi yang Alkitab. Anda ini gimana sih Bapak David, Bapak David? Perkataan Pak Lamsen Anda nggak paham-paham. Apalagi mengenai Bible, apalagi mengenai Al-Quran gitu loh. Perkataan Pak Lamsen aja Anda gak paham-paham gimana. Padahal sudah jelas Pak Lamsen mengatakan Yesus itu maha tidak kuasa, juga maha kuasa. Artinya Yesus itu maha hina dan juga maha tidak hina gitu. Kan sama aja kalimatnya seperti itu. Nah sebenarnya kalau akal waras, kalau orang itu cerdas, orang yang disebut hina itu tidak maha gitu, tidak maha kuasa. Misalkan gini, orang itu pernah terhina, itu tidak bisa disebut dengan maha gitu. Kalau orang logikanya cerdas begitu, kecuali memang orang bolot, oh iya nunduk gitu, baru mengatakan begitu gitu. Yang disebut maha itu tidak punya kelemahan sedikit pun, tidak punya kehinaan sedikit pun, itu baru disebut maha. Bukan sekedar maha gitu. Kalau punya kelemahan itu disebut dengan bisa kuasa saja, nggak boleh dikatakan maha gitu, tapi kuasa. Contohnya seperti bupati gitu, bupati itu kan kuasa menguasai daerah lokasi tersebut gitu. Tetapi karena bupati ini mempunyai kelemahan, maka tidak bisa dikatakan bupati ini sebagai maha kuasa karena punya kelemahan. Begitu juga Yesus itu punya kelemahan gitu, tidak bisa dikatakan maha gitu. Tidak bisa Yesus ini dikatakan maha karena punya kelemahan gitu. Kalau misalkan Yesus kuasa, itu wajar. Sebagaimana bupati itu kuasa gitu, itu wajar biasa gitu. Tetapi kalau sudah dikatakan maha itu tidak bisa. Karena apa? Karena Yesus punya kelemahan gitu. Tetapi kalau orang itu memaksakan Yesus itu dikatakan maha, maka orang yang memaksa itulah menurut saya adalah orang bodoh gitu loh, gak ngerti apa-apa gitu loh. Terus kedua, Anda mengatakan apa ya, Allah itu dan apa di dalam Al-Quran itu tidak ada sebenarnya bagaimana tuh. Nah sebenarnya Anda mengartikan Bapak Lamsin aja gak paham ya, apalagi mau memahami Al-Quran, dan Anda tidak bisa membaca Al-Quran gitu loh. Terus bagaimana Anda ini kan cuma umat terjemahan gitu loh. Umat terjemahan mau mengoreksi Al-Quran, lucu Anda ini gitu. Ibarat gini, anak TK ya memprotes presiden gitu loh. Anak TK memprotes mahasiswa gitu loh. Ibarat gitu loh. Pelajarannya anak TK tingkat tepat, tapi mau memprotes apa ya ajarannya mahasiswa gitu loh. Itu kan lucu gitu. Itu salah tulisannya begini gitu.
Seperti itulah Anda gitu loh. Kenapa? Karena anak TK ini kan nggak tahu apa-apa tentang mahasiswa, tetapi dia tuh sok-sokan memprotes gitu loh. Ya lucunya seperti itu Anda ini. Anda nggak tahu tentang Al-Quran, tetapi Anda mau coba mau seolah-olah Anda ini paham Al-Quran, tapi Anda sih seperti itu, seperti anak TK yang sok pede, sok kepinteran gitu loh. Anak TK sok kepinteran mau memprotes mahasiswa gitu loh. Ya diketawain sama anak mahasiswanya gitu loh, lucu gitu loh. Ya Anda ini lucu ketuaan gitu loh. Kan begitu. Nah, bicara tentang dat lagi ya, di dalam Al-Quran itu akan saya jabarkan yang disebut dat itu apa. Kan begitu Anda mengatakan dat itu adalah sebuah pribadi Tuhan gitu, yang tak seorang pun melihat pribadi Tuhan gitu. Itu namanya dat. Bidatihi, dengan adatnya Tuhan, ini artinya dengan adatnya, dengan pribadinya Tuhan itu sendiri. Nah, sebuah pribadi ini kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan binafsihi. Dia muhu binafsihi, berdiri dengan adatnya sendiri, atau berdiri dengan dirinya sendiri gitu. Nah, kalimat qiyamuhu binafsihi ini adalah berdiri sendiri, artinya berdiri dengan adatnya Allah itu sendiri gitu. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Nah, kalau Anda mengatakan adat, Anda kan nggak tahu baca. Gimana saya menjelaskan? Ibarat gini ya, Anda ini anak TK gitu loh. Saya ini sudah mahasiswa gitu. Walaupun saya jelaskan sedetil apapun, Anda ini gak paham-paham juga gitu loh. Gak kira paham, karena Anda itu masih TK gitu. Kalau Anda belajar dari tingkat dasar, saya yakin Anda paham gitu. Anda misalkan dari tingkat dasar, dari TK dulu, kemudian SD, SMP, SMA, masuk kemudian ke perguruan tinggi, baru Anda itu paham gitu. Tetapi kalau Anda itu otaknya, pemikirannya masih TK, tapi coba-coba memprotes mahasiswa, ya seperti itu Anda gitu. Nggak tahu apa-apa, tapi sok memprotes, sok pinter gitu. Itulah gambaran Anda gitu. Padahal di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan adat, yang disebut dengan adat itu maka saya akan jelaskan dulu. Yang disebut dengan adat itu adalah sebuah pribadi Allah gitu. Allah itu mempunyai sebuah adat. Adat ini disebut dengan pribadi Allah itu sendiri. Dan adat Allah, pribadi Allah itu tidak ada orang siapapun yang melihat gitu, dengan wujud aslinya gitu. Artinya dengan wujud Allah ini nggak terlihat, gitu loh. Karena apa? Karena manusia mempunyai sifat keterbatasan, gitu. Selama manusia ini mempunyai mau melihat dengan mata ini, maka manusia tidak akan mampu. Karena mata adalah sifatnya terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak akan bisa melihat sesuatu yang tidak terbatas gitu. Nah, adat Allah ini adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, ketika menyinggung masalah pribadi, maka di dalam Al-Quran disebut binafsihi, dengan pribadi Allah itu sendiri. Artinya dengan adat Allah itu sendiri gitu. Maka menggunakan kalimat binafsihi. Karena apa? Dan itu adalah sebuah pribadi Allah. Binafsihi itu adalah juga sebuah pribadi Allah itu juga gitu. Secara secara maknawinya begitu gitu. Nah, kalau saya kira Anda ini nggak akan paham tentang ini. Karena apa? Karena Anda dasarnya aja sudah nggak bisa gitu. Dasar membaca, dasar
Al-Quran apa itu tingkat dasar pelajaran anak SD Anda nggak bisa. Sudah apa ya, sudah saya dialog dari awal kemarin, Anda nggak bisa dasar-dasar daripada Islam aja Anda nggak tahu gitu. Apalagi sampai misalkan mau beranjak ini tingkat yang lebih ke atas, gitu, nggak akan paham Anda gitu. Makanya saya selalu ajarkan kepada Anda itu pelajari dulu tingkat dasar daripada Islam. Artinya Anda itu belajar membaca dulu, kemudian setelah membaca Anda ini mengenal arti-arti makna daripada bahasa Arab itu sendiri, dan pelajari di situ. Nanti masih dibutuhkan lagi bagaimana cara memahami bahasa Arab. Artinya kalau misalkan dalam satu perkalimat itu membutuhkan tahu dan sorof gitu. Anda ini bagaimana bisa gitu loh. Sedangkan Anda ini nol. Makanya saya ibaratkan Anda itu anak TK mau memprotes pelajaran di perguruan tinggi gitu. Ya itu salah itu. Yang benar itu bunga-bunga gitu, cacing-cacing lingkar. Kenapa? Karena di TK itu memang diajarkan gambar bunga, terus kemudian gambar kucing-kucingan. Ketika ada materi yang begitu ini di pelajaran mahasiswa itu, anak TK ini mengatakan, Om itu salah, Om yang benar bunga-bunga, gambar kucing gitu. Karena sesuai dengan pengetahuan anak TK itu, begitu juga Anda gitu. Ketika Anda tidak memahami sesuatu, itu salah Om, yang benar gambar kucing gitu. Seperti itulah Anda gitu. Makanya dari kemarin itu teman-teman saya tuh ketawa ketika Anda berbicara tentang Islam gitu. Ya ibarat anak TK mau protes mahasiswa gitu. Seperti itulah Anda, lucu gitu, gak tahu apa-apa gitu, terus kemudian sok tahu gitu. Nah itu yang membuat teman-teman saya itu ketawa mendengar Anda gitu loh. Kok gini, bahkan teman-teman saya itu, orang itu kok gitu, kok kolot banget sih, padahal bapak bodoh banget katanya kan gitu. Nggak tahu apa-apa, cuma sok tahu katanya gitu tentang Islam gitu. Ya itu Anda itu gitu, seperti itulah. Terus kemudian Anda menyinggung masalah apa lagi ya? Anda berkata, siapa Nabi Muhammad itu, siapa? Ya, kan Anda bertanya, memangnya siapa Nabi Muhammad itu, kok ketemu, maunya dipanggil oleh Allah gitu. Siapa sih gitu? Ya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, Nabi Muhammad itu adalah penyampai Al-Quran ini, karena Al-Quran ini firman dari Allah, yaitu Nabi Muhammad gitu. Beliau itu adalah utusan Allah, Rasul Allah yang terakhir, Nabi Allah yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itulah Nabi Muhammad gitu loh, kalau Anda belum kenal gitu. Nah, kalau saya bertanya begini juga misalkan, Yesus kalau Tuhan, siapa sih Yesus itu? Pertanyaan Anda kan seperti itu. Anda itu, makanya saya itu gak perlu bertanya seperti Anda, karena jika bertanya seperti Anda itu, saya itu terlihat seperti anak TK aja gitu. Anda boleh ngomong, bisa lancar, bisa apa, tetapi dalam pemikiran Anda itu seperti anak TK kalau saya gambarkan gitu. Iya, karena hanya berdasarkan Anda tidak tahu, berdasarkan prasangka Anda, kemudian Anda menjadi sok tahu gitu loh. Maka Anda hanya menjadi bahan tertawaan gitu, lucu gitu. Ibarat anak TK sok tahu tentang pelajaran mahasiswa gitu. Akhirnya bukan gitu, yang benar itu gambar bebek gitu. Hahaha gitu. Anda itulah Anda gitu loh, Pak David gitu.
Ya menurut saya kalau Anda berbicara tentang Quran itu Anda itu cuma sebagai pesora itulah aja, gak ada bedanya. Pesora, anatika, ya itu itu di situ-situ aja levelnya Anda ini gitu. Gak ada ininya, gak ada peningkatan. Padahal saya sudah gembleng itu, sudah beberapa bulan ini saya gembleng Anda, saya beritahu Anda, masih saja ya levelnya itu masih di seperti anatika dan mahasiswa gitu. Gimana sih Anda ini? Maka seharusnya Anda itu mempelajari terus Al-Quran itu, mempelajari. Tapi gunakan kejujuran gitu. Jangan jangan ini, orang belajar itu harus jujur. Contoh, kalau Yesus, saya kan jujur, kalau Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan, jangan dituhankan. Itu jujur namanya gitu. Jujur dalam sebuah ajaran. Yesus gak pernah mengajarkan sebagai Tuhan, tapi dituhankan. Itu sebuah kebohongan. Mengajarkan sesuatu yang bohong, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Itulah. Pak David, Anda selalu mengatakan, oh Allah itu tidak sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Siapa bilang gak sama? Allah yang disembah oleh Nabi Musa adalah Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad. Allah yang disembah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Anda bicara YHWH itu apa menurut Anda? Siapa yang tahu YHWH itu gitu? Ibarat gini ya, ibarat saya mengatakan BDAB. Jangan mengatakan BDAB sembarangan. Maka saya menggunakan kata ganti BDAB itu menjadi termos misalkan. Oh, jadi BDAB itu saya sebut termos aja gitu. Kenapa? Karena saya pun tidak tahu BDAB itu apa gitu. Cuma 4 huruf BDAB gitu aja gitu. Maka kemudian untuk membentuk sebuah nama, maka BDAB itu saya gunakan, oh ini berarti BDAB di termos aja gitu. Maka sampai sekarang akhirnya orang-orang memanggil BDAB itu adalah termos gitu. Karena siapa? Karena saya mengganti BDAB menjadi termos gitu. Jangan sampai menyebut sembarangan BDAB tersebut. Kemudian ada kalimat seperti itu. Ya akhirnya orang itu termos gitu. Maka termos itu disebut BDAB gitu. Ya, seperti itulah YHWH. YHWH itu gak ada yang menyebut. Yang tahu makna YHWH itu gak ada yang tahu gitu. Jangan sembarangan menggunakan YHWH, menyebut YHWH gitu. Jangan menyebut YHWH dengan sembarangan. Bisa dihukum mati gitu kalau menyebut sembarangan YHWH itu gitu. Makanya orang itu menggunakan kata ganti untuk YHWH itu. Ya itu kata ganti semua gitu. Artinya sebenarnya orang baik orang Yahudi, baik Kristen, baik itu pokoknya sekitar situ orang Yahudi itu yang membangkang itu gak tahu nama Tuhannya, itu gak tahu sebenarnya. Yang tahu itu cuma hanya kata ganti itu, kata ganti aja yang diketahui. Nama aslinya gak ada yang tahu gitu. Apalagi Kristen gitu. Yahudi sendiri itu gak tahu nama aslinya gitu. Nama Tuhan mereka itu yang asli itu gak tahu gitu. Cuman menggunakan kata ganti, YHWH itu diganti dengan yang lainnya gitu. Dengan menggunakan kata ganti. Ya ibarat saya mengatakan BDAB. Jangan mengatakan nyebut BDAB dengan sembarangan gitu. Akhirnya orang itu ketakutan menyebut apa BDAB ini ya gitu. Gak tahu. Saya pun juga gak tahu gitu loh. Kan gitu. Kemudian menggunakan untuk menggantikan BDAB yang tidak bisa disebut, yang tidak tahu apa maknanya, maka kemudian menggunakan kata ganti dengan termos. Oh kalau gitu BDAB itu sebut aja termos gitu. Nah gitu, itu kemudian orang-orang banyak kan menggunakan termos kepada BDAB, kan begitu. Ya sama sebenarnya. Semua yang dikaitkan dengan YHWH itu cuma kata ganti aja gitu. Menggantikan untuk memanggil YHWH ini. Gitu aja sebenarnya. Sebenarnya gak tahu, Yahudi sendiri gak tahu YHWH itu siapa gitu. Gak tahu. Namanya itu apa gak tahu.
Artinya orang Yahudi sendiri nama Tuhannya itu yang asli itu gak tahu. Kalau nama Tuhan yang disebut orang Yahudi cuma kata ganti daripada Yahweh itu gitu. Hanya Islam lah yang tahu nama Tuhan Sang Pencipta ini gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Hanya Islam yang tahu nama Tuhannya gitu. Apalagi Kristen. Kristen itu nama Bapak siapa? Gak tahu. Nama Yesus, nama Bapa, nama Roh. Nama Roh siapa? Nama Yesus siapa? Yesus semua. Oh, berarti kalau Yesus semua jangan menggunakan kalimat Allah dong. Gitu. Terus kalimat Allah itu buat apa? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Katanya Yesus. Namanya. Kok ada Allah di situ gitu loh. Itu rancu kalau di dalam konsep ketuhanan di dalam Kristen itu sendiri gitu. Saya itu membaca, kan Bible itu kan cuma kitab terjemahan. Mudah kalau membaca Bible itu, paham cepat menangkap gitu. Yang membuat tidak paham tentang kalau membaca Bible itu dogma atau doktrin yang diterima oleh orang-orang Kristen ini gitu. Orang Kristen ini saya yakin, saya tuh punya banyak teman Kristen ya. Dia itu tuh nggak pernah membaca Alkitabnya itu nggak pernah gitu. Orang Kristen itu kan dia itu maksudnya gini, kalau dia itu memang tidak terlibat dengan sebuah dialog apa segala macam, dia itu nggak pernah membuka kitab Bible-nya. Dia itu bisa membuka itu pun kadang kalau di apa ya, hari Minggu gitu, misalkan apa ya, sebagai sekolah minggu gitu, baru dia itu buka Bible-nya gitu loh. Hanya sekedar itu aja sebenarnya. Artinya kalau cuman sekelas Kristen mingguan ke gereja kalau minggu, itu enggak apa. Makanya enggak paham Kristen itu tentang konsep ketuhanan bagaimana. Soalnya apa? Memang tidak diajarkan tentang apa ya, pelajaran tentang Tuhan itu enggak ada di dalam Kristen. Yang kasih apa? Kasih gundulmu mungkin ya. Kasih gimana sih? Semua agama itu kasih, nggak perlu ditekankan di situ. Karena apa? Karena di situ kan konsep ketuhanannya yang buradul, maka di dalam ajaran Kristen itu memang nggak sengaja diajarkan tentang pengenalan kepada Tuhan itu nggak ada. Nah, ketika ada orang apa ya, dia itu berdialog tentang Tuhan, dia itu pasti, setiap orang Kristen itu berbeda jawabannya. Pak David berbeda, Pak Lamsen berbeda, ini berbeda. Karena apa? Karena jawabannya itu memang berdasarkan pola pikir orang itu sendiri gitu. Makanya Pak Lamsen itu dengan Pak David, kalau saya tanya pertanyaan yang sama itu bisa beda jawabannya gitu. Kalau di dalam Islam kan enggak. Kalau misalkan ditanyakan tentang Tuhan, tentang siapa Tuhanmu, Allah ya Allah gitu loh. Tetapi di dalam Kristen itu berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Mungkin gini aja, kalau Pak Lamsen mengatakan Yesus itu juga maha lemah, juga maha kuasa kan gitu. Mungkin Pak David gak bisa mengatakan, mungkin keyakinan Pak David ini tidak bisa mengatakan maha lemah, Yesus itu maha lemah, gak bisa kan gitu. Tapi maha kuasanya aja yang diambil gitu. Ini kan sebenarnya perbedaan. Artinya di sini kalau memang Pak David ini mengambil maha kuasanya aja, sedangkan Yesus itu punya banyak kelemahan. Sementara orang yang punya kelemahan itu tidak disebut maha. Kalau kuasa oke lah, kuasa, karena bupati pun walaupun punya kelemahan itu berkuasa, disebut kuasa gitu. Yesus kuasa, bukil. Tetapi kalau disebut maha kuasa itu tidak bisa Yesus itu gitu. Nah, kalau Pak Lamsen kan
Kalau Pak Lamsen kan ini Yesus itu unik katanya, unik, lucu gitu loh. Yesus itu apa ya, aneh gitu loh. Akal pikiran saya pun tidak bisa menjangkau. Sebenarnya bukan akal pikiran yang tidak menjangkau, tetapi buntu dengan dogma yang mereka itu terima sendiri. Sebenarnya di sini Pak Lamsen itu sudah bisa sadar. Cuman dia itu ego dengan dogma yang mereka pelajari sejak kecil gitu loh. Kenapa? Karena di sini padahal sudah jelas kalau disebut maha kuasa itu tidak mempunyai kelemahan gitu. Itu fakta, harus begitu gitu. Nah, kalau punya kelemahan itu tidak maha kuasa. Nah, kalau Yesus disebut maha lemah, maha kuasa, maha lemah, ini pemikiran Pak Lamsin sendiri sebenarnya gitu. Sebenarnya Yesus itu bukan maha kuasa gitu, karena punya kelemahan gitu. Itu sebenarnya sudah normal gitu. Jadi begitu aja normal gitu. Berhubung dia itu dogmanya ini yang nggak bisa hilang, akhirnya akal pikirannya ini nggak bisa sehat gitu, kan begitu. Dan Anda mengatakan begini Pak David, Anda mengatakan Adam diciptakan di sorga, kan begitu. Dalam ajaran Islam, Adam itu diciptakan di sorga dan malaikat disuruh menyembah Adam. Anda mengatakan begitu. Nah, itulah kebodohan Anda Pak David. Saya sudah bilang, saya bolak-balik mengatakan, itulah kebodohan Anda tentang Al-Quran gitu. Padahal di dalam Al-Quran tidak satu pun Allah menyuruh menyembah Adam, nggak ada. Tetapi Anda mengatakan malaikat disuruh menyembah Adam. Ini kan kebodohan Anda sendiri. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan malaikat itu disuruh menyembah Adam. Nggak ada. Tika gitu loh Pak Lambit. Mana Tika mau sok tahu tentang pelajaran mahasiswa gitu. Itulah Anda gitu. Padahal di situ disebutkan fasajadu gitu. Sujud penghormatan, bukan menyembah gitu. Fasajadu itu bukan menyembah, tetapi maknanya itu sujud. Contoh gini aja ya. Jika ada seorang raja misalkan di Indonesia ini, kemudian ada orang bersujud kepada raja gitu. Raja itu namanya sujud penghormatan terhadap raja. Raja yang disebut Raja Agung misalkan. Itu penghormatan kepada sang raja. Ampun baginda raja, sambil bersujud kepada raja. Nah, hal-hal seperti itu disebut dengan sujud penghormatan kepada raja. Bukan menyembah raja dianggap Tuhan. Anda ini salah gitu loh. Makanya saya mengatakan bolak-balik kepada Anda ini ibarat anak TK mau memprotes pelajaran mahasiswa gitu loh. Gitu loh Pak David. Fasajadu itu bukan menyembah Pak David, bukan menyembah. Fasajadu di situ adalah sujud penghormatan kepada Adam gitu. Makanya di situ fasajadu gitu. Tulisannya itu fasajadu. Dari mana Anda menggunakan Anda kalimat menyembah itu dari mana gitu? Dari siapa? Makanya itulah Anda, kebodohan Anda sendiri itu ditunjukkan kepada saya gitu. Karena apa? Ibarat gini Pak David, ibarat mahasiswa itu kan tahu kalau anak TK itu gak tahu apa-apa tentang pelajaran mahasiswa. Tapi kalau walaupun anak TK itu, itu salah seharusnya gambar buah-buah gini bukan bertulis seperti itu gitu. Tapi buah-buah gitu. Karena apa? Karena ilmu anak TK ini masih setaraf menggambar buah gitu, mewarnai gitu aja. Ya seperti itulah Anda gitu loh. Kalau Anda berbicara tentang Al-Quran, ya seperti anak TK sedang memprotes ini pelajaran di perguruan tinggi gitu loh. Nah itulah Anda. Makanya teman-teman saya itu banyak lucu ketawa kalau Anda itu mengomentari tentang Al-Quran gitu. Lucu, dianggap lucu. Ibarat Anda ini seperti anak TK katanya gitu loh. Gitu loh.
Bagi teman-teman saya mengatakan begitu, "Loh, itu kok tega banget sih?" Gitu ke Anda itu. Gimana aja cara berpikirnya gitu loh. Kok kayak anak TK gitu loh. Itu apa ya? Itu Anda karena terbukti Anda ini terbukti gitu loh. Pada David Anda mengatakan di dalam Bible itu Adam itu diciptakan di bumi. Pak David, sebenarnya begini Pak David. Sebenarnya Anda ini sudah menyalahi apa yang ada di dalam Bible itu sendiri gitu. Di dalam Bible itu Adam itu diciptakan di Eden gitu. Perlu Anda ketahui ini ya. Adam itu diciptakan di Eden. Sedangkan Eden ini posisinya berada di timur bumi. Nah, kalau posisi Eden ini berada di timur bumi, berarti bukan di bumi gitu. Berarti timur bumi. Dan segala tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, ingat ini, segala tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi itu ada di Eden. Nah, kalimatnya ini jelas bahwa Eden itu ada di posisinya itu di timur bumi, bukan di bumi, tetapi di timur bumi. Eden ini, Taman Eden. Tetapi bukan di bumi, tetapi di timurnya bumi. Dan segala tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini ada di Eden. Nah, ini menunjukkan kalau ada kalimat seperti ini, segala tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ada di Eden, berarti Eden ini bukan bumi. Seharusnya Anda paham kalimat seperti ini gitu Pak Lafi. Nah, Eden kalau di dalam bahasa Bible-nya itu disebut Eden. Tetapi kalau di dalam bahasa Islam itu disebut Adnin. Artinya surga Adnin, surga Aden gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Bible-nya disebut Taman Eden gitu. Kalau di dalam Islam disebut surga Adnin gitu. Ada surga Adnin namanya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun itu di Bible, sebenarnya itu bukan di bumi. Karena di dalam Bible itu sendiri dikatakan bahwa Taman Eden itu ada di timurnya bumi. Terus kemudian segala tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi itu ada di Eden gitu. Yang ada di bumi ini ada di Eden gitu. Seperti gini, segala sesuatu yang ada di Jakarta itu ada di Madura. Bukan berarti Madura itu Jakarta Madura, bukan begitu, beda gitu, beda tempat gitu. Ya seperti itu Eden. Bumi dan Eden itu berbeda tempat. Karena apa? Eden itu ada di sebelah timurnya bumi gitu. Dan Eden ini dikelilingin api gitu, api yang bermata pedang gitu. Dan siap menyambar-nyambar siapapun yang akan ke Eden ini. Nah, ini menunjukkan surga. Surga itu ada sebelum surga. Kalau kita mau mencapai surga itu ada api. Api neraka yang disebut dengan api neraka gitu. Yang disebut dengan api neraka sebelum kita ke surga itu ada api neraka yang menyala-nyala. Yang siap menerkam siapapun yang akan mendekati surga itu gitu. Itu sebenarnya di dalam Islam tak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Jadi artinya gini, kalau mau ke surga itu pasti mendatangi neraka dulu. Sebagaimana di dalam Bible itu Eden itu gitu. Eden ini adalah dijaga api gitu. Artinya dikelilingi api. Siapapun yang masuk ke Eden harus melalui api ini gitu. Nah, di sini sebenarnya di dalam Kristen itu sudah ada ajaran-ajaran ini yang yang memang sama dengan Islam gitu. Cuman pemahamannya akan Kristen ini beda. Pemahaman di dalam Kristen ini menggunakan dogma gitu. Menggunakan dogma, sedangkan di dalam ajaran Islam menggunakan logika, menggunakan kecerdasan gitu. Di dalam Kristen menggunakan dogma dan berdasarkan di dalam Kristen menggunakan dogma dan imani saja, jangan banyak tanya. Hanya itu yang ada di dalam Kristen. Nah, itulah yang membuat terseok-seok Kristen ini gitu loh. Akhirnya Kristen ini menjadi terseok-seok. Karena apa? Ya karena berdasarkan dogma gitu, bukan berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya gitu.
bahkan orang Kristen ini ayat apapun kalau sudah tidak sesuai dengan dogma yang dia yakini, ayat apapun akan ditendang oleh Kristen itu sendiri gitu loh. Walaupun ayat itu dari Bible, dia itu tidak akan percaya, ditendang. Kan beda dengan Islam. Kalau Islam, ayat manapun yang ditanyakan pasti dia akan dijawab dengan ayat itu juga gitu. Nggak perlu misalkan gini, ditendang ini, ganti ayat yang ini, ngambil ayat yang cocok dengan dogma, baca surat ini ada dalilnya gitu. Pasti loncat-loncat kalau Kristen itu gitu. Nah ibarat gini, contoh misalkan saya mempertanyakan tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ kan dikatakan bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan yang masuk kerajaan surga. Kan begitu. Nah ketika begini misalkan, kan di atas itu sebelumnya itu kan berbicara tentang nabi palsu. Nabi palsu ini tentu mengajarkan sesuatu yang tidak baik gitu. Artinya di sini kalau berbicara masalah buah, ini adalah bicara tentang pengajaran. Pengajaran nabi palsu ini tidak akan baik, tidak akan pernah baik gitu. Kan gitu. Nah, bicara dengan nabi palsu di sini kemudian apa? Kemudian di ayat yang ke-21-nya kemudian berbicara tentang bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan dapat masuk kerajaan surga. Nah, ketika misalkan orang ini mengatakan, bagi siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, pasti masuk surga gitu. Contoh, misalkan Pak David ini kepada jemaatnya mengatakan begini, jemaatku, barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Nah, Yesus sendiri yang menolak Pak David ini gitu. Hei Pak David, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan itu yang masuk kerjaan surga Pak David. Itu Anda salah Pak David gitu. Yesus sendiri yang menjawab gitu. Artinya sejak dulu Yesus itu sudah menolak dirinya dianggap sebagai Tuhan gitu. Sebenarnya gitu. Tetapi di sini kalau kita baca lagi di Matius 7 ayat yang selanjutnya, maka di situ dilanjutkan dengan ayat Yesus akan berterus terang nanti di hari terakhir. Artinya setelah datang kedua kali ini Yesus berterus terang. Yesus akan berterus terang di hari kedatangan yang kedua kali, berterus terang menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Sehebat apapun orang itu, walaupun mampu bermujizat, walaupun mampu bernubuat, walaupun mampu mengusir setan, selagi orang itu menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka Yesus akan menolak orang itu gitu. Itu di dalam Bible gambarannya. Itu sebenarnya sinkron dengan ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, Nabi Isa itu akan datang. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Nabi Isa adalah akan datang dan mematahkan salib gitu. Mematahkan salib gitu. Nah, ini apa artinya kok? Apakah mengambil salib dipatahkan, mengambil salib di gereja dipatahkan? Apakah begitu? Tidak. Ini mengandung sastra yang tinggi sebenarnya. Tidak, bukan begitu. Tetapi di sini mematahkan argumen orang yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Artinya Nabi Isa itu akan menolak orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah kesinkron sebenarnya. Karena di dalam Islam diajarkan Nabi Isa itu akan mematahkan salib, mematahkan argumen orang Kristen yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Dan di dalam Matius 7 itu juga tertera, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan yang masuk kerajaan surga, bukan gitu. Artinya Pak David ini tidak akan pernah masuk kerajaan surga gitu loh Pak David. Begini Pak David, Anda berbicara tentang roh orang Quraisy, Tuhannya orang Quraisy gitu. Adalah Anda mengatakan adalah Tuhannya Islam gitu. Nah itu kan kebodohan Anda juga gitu loh Pak David. Karena apa? Karena orang Quraisy, orang sebelum Islam itu sudah jelas dikatakan
penyembah berhala, sudah jelas dikatakan kafir oleh umat Islam gitu loh. Dikatakan penyembah berhala juga kafir gitu. Nah ini kalau orang cerdas itu punya pemikiran, oh ya berarti kalau orang Quraisy itu kafir, kalau orang Quraisy itu disebut musyrik, berarti orang umat Islam bukan menuhankan Tuhannya orang Quraisy. Seharusnya kan Anda punya pemikiran begitu Pak David. Tapi Anda terbalik, gak ada. Kenapa? Karena otak Anda itu gak nyampe ke situ gitu loh Pak David. Selalu di level anatika terus Anda ini. Akhirnya gak, ya bukan bukan warnai gambar buah gitu terus. Kenapa? Karena emang nggak nyampe kepada level mahasiswa ini gitu. Dia tuh ngotot dengan kebodohannya sendiri Anatika ini. Akhirnya nangis, menggambar gitu terus. Seperti itulah Anda gitu. Makanya teman-teman saya sering mengatakan Anda ini lucu gitu. Ibarat Anatika dengan mahasiswa masasan gitu. Ibarat Anatika dengan mahasiswa masasan gitu. Itu lucu kalau mendengar VN Anda gitu. Ibarat gini ya Pak David, misalkan saya mengatakan Anda ini kafir, Anda syirik Pak David. Pak David, Anda ini kafir, Pak David, Anda ini musyrik gitu. Nah, kemudian ada orang lain, berarti Pak Hasan itu menyembah Tuhannya Pak David itu. Coba Pak Hasan bilang musyrik itu. Itu kan kebodohan orang itu, dan Anda ikut-ikutan bodoh gitu loh. Itu yang menjadi lucu Anda itu seperti itu gitu loh Pak David. Oh, Pak David ini gimana sih, logikanya gak main sama sekali. Sudah jelas orang Quraisy itu kafir, menyembah berhala, musyrik, masih dituduh umat Islam menyembah Tuhan mereka. Gimana sih? Ibarat gini, saya itu mengatakan Pak David itu kafir, Pak David itu musyrik gitu loh. Nah, apakah teman Pak David mengatakan, Pak Hasan menyembah Tuhannya Pak David? Soalnya tadi bilang musyrik, bilang kafir ke Pak David gitu. Itu kan kebodohan orang itu. Gitu loh Pak David. Sama Anda, kalau Anda menuduh seperti itu, Anda ini gak ada bedanya dengan orang yang tadi itu gitu loh. Gak ada bedanya Anda ini gitu loh. Pak David, Anda bicara tentang Nuh apa segala macam, terus anaknya apa segala macam gitu loh. Nah di sini kalau Anda berbicara tentang masalah nama di dalam Bible itu sendiri, sebenarnya di dalam Bible itu banyak sekali yang rancu. Salah satunya silsilah Tuhan Anda. Silsilah Tuhan Anda ini berbeda-beda gitu. Kalau saya runut dari dua silsilah yang berbeda di dalam Bible, silsilah Yesus ya, ini silsilah Tuhan Anda ini. Kok berani dibedakan, dipalsukan, ini gimana ceritanya gitu. Begini, kalau saya baca mulai dari sejak Yesus sampai ke atas kepada Daud, di sini mengandung banyak perbedaan gitu Pak. Nah, kalau saya baca lagi ke atas di sini banyak sekali tentang pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh atasan-atasan Yesus, termasuk atasan Yesus ini banyak hal tukang-tukang zina gitu. Jadi Yesus ini darah Yesus itu mengandung darah tukang pezina, para pezina. Kenapa? Karena Maria ini kan tuturunannya. Kemudian Maria ini darah Maria ini mengalir di dalam tubuh Yesus gitu. Artinya darah Yesus terkontaminasi dengan darah pezina itu gitu. Kalau saya baca silsilah Yesus. Masa Tuhan Anda dianggap keturunan pezina? Gimana ini ceritanya gitu? Tuhan Anda itu dianggap keturunan pezina. Ini Alkitab Anda sendiri yang mengatakan gitu. Saya baca silsilahnya. Nah, bicara tentang silsilah lagi ya. Silsilah di dalam Bible itu ada dua silsilah Yesus ini.
kalau saya baca itu ya. Yang satu kalau saya baca ini berbeda. Berbedanya mulai dari Daud sampai Daud. Kalau pihak yang satunya Daud ke Yahuda atau siapa gitu ya. Daud Yahuda, terus yang satunya Daud ke siapa ya, di sini bukan Yahuda. Harusnya kan kalau nubuatan ini kan dari Yahuda, yang satunya ke Yahuda, yang satunya bukan. Nah, setelah dari sini, dari bawahnya Yesus ini dinubuatkan kepada Yosef, kepada Yusuf gitu. Ya Yusuf ini kan sebenarnya bapak tiri gitu. Nah, kalau orang Yahudi tidak akan pernah menisbatkan kepada bapak tiri gitu. Gak akan pernah gitu orang Yahudi. Nah, kalau itu berarti pemalsuan data tentang Yesus gitu. Kalau Tuhannya aja dipalsukan, bagaimana bisa yang lain gak dipalsukan gitu. Tuhannya aja dipalsukan gitu. Apalagi cuman sekedar lain-lainnya, apalagi cuman sekedar merevisi, merubah Alkitab. Tuhannya aja berani dipalsukan, apalagi yang lainnya gitu. Itu yang perlu Pak David pelajari juga gitu. Makanya saya mengajak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak David ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Pak David ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Agar Pak David ini menjadi orang yang selamat gitu, tidak tersesat gitu. Jadi buat apa misalkan banyak uang, banyak kalau akhirnya nanti di akhiratnya itu gitu. Buat apa semuanya gitu loh. Sia-sia. Paling maksimal di dunia ini anggaplah Pak David itu mulai menikah tahun sampai sekarang ini anggaplah umur 50 tahun. Pak David ke depan ini maksimal itu perkiraan kalau Pak David sekarang ini umur 50 tahun atau 55 tahun. Ya, misalkan 40 tahun lah ya. 40 tahun itu 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi Pak David. Sudah ambruk Pak David tuh, gak bisa apa-apa. Kalau bisa-bisa sudah meninggal. Nah, apa yang akan Anda bawa itu apa ke situ gitu loh. Apa kalau tidak memulai dari sekarang? Iya kalau sampai 10-20. Kalau besok yang meninggal. Nah, itulah yang harus kita pikirkan Pak David. Saya berdialog dengan Anda ini bukan mencari menang dan kalah, tidak. Mudah-mudahan Anda ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena apa? Karena yang mempunyai hak itu adalah Allah yang berikan hidayah. Itu berdasarkan kecerdasan Anda sendiri gitu loh. Kalau Anda memang selalu condong pada sebuah kesesatan, maka di situ Anda ini mencari sesat sendiri namanya gitu loh. Karena berarti Anda ini tidak mencari kebenaran. Tetapi kalau Anda ini jujur dalam berdialog, jujur dalam mengakui kebenaran, mengakui kesalahan, insya Allah Anda mendapat hidayah gitu. Yang penting Anda jujur aja loh, apa kuncinya gitu. Jangan suka seperti anak Tika gitu loh. Salah om. Yang benar gambar monyet om gitu. Padahal materinya beda gitu. Nah, Anda mengatakan gini Pak Datuk. Quraisy itu sebenarnya itu kan Quraisy itu disebut musyrik, Quraisy itu disebut kafir sama orang Islam gitu. Quraisy ini adalah pagan sebenarnya. Ajarannya itu adalah ajaran pagan Quraisy ini. Ya sebagaimana pagannya Kristen gitu. Sebagaimana pagannya Kristen, sama konsepnya. Dia itu kalau di dalam Quraisy ini, orang Quraisy ini percaya Tuhan itu punya anak. Anaknya itu Tuhan juga. Anaknya yang menggantikan ini. Anaknya itu turun ke bumi, ke dunia gitu. Anaknya yang menggantikan jadi Tuhan gitu. Tuhan anak gitu. Kemudian dibuat patung gitu. Patung anaknya ini gitu. Dan di patung itulah yang disebut anak Tuhan gitu loh.
Artinya bukan, walaupun orang Quraisy itu bukan menyembah patung, bukan menyembah anak Tuhan katanya, tetapi dia itu cuma menggambarkan inilah anak Tuhannya, itu digambarkan gambar secara palsu gitu loh. Ini sama sebenarnya menggambar Yesus secara palsu gitu loh. Walaupun bukan menyembah gambarnya, ini sama, orang Quraisy gak menyembah gambarnya, tetapi menyembah anaknya katanya, anaknya itu gitu. Kemudian dibikin patung. Nah, anaknya itu digambarkan, akhirnya dibuat sebuah simbol atau sebuah gambar lah gitu, gambar anaknya Tuhannya itu. Sama seperti Kristen gitu. Kristen itu juga demikian, Tuhan itu punya anak, anaknya itu Yesus, kemudian Yesus itu digambar menjadi patung gitu. Ya bukan menyembah patungnya, tetapi itu sama aja menyembah berhala gitu. Sama gitu. Pagannya orang Quraisy dengan pagannya Kristen itu sama sebenarnya pada fikir. Pak David begini, Anda menyalahkan saya karena saya mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya, kan begitu. Anda, jangan sifat-sifatnya aja yang dipelajari. Loh, kalau kita tidak melihat sesuatu, maka saya itu harus melihat sifat-sifatnya agar saya itu mengenali sesuatu itu tersebut. Gitu loh Pak David. Itu adalah mentok konsep, harus belajar mempelajari sifat-sifatnya gitu. Kalau saya tidak melihat sesuatu itu gitu loh. Nah, kemudian kalau Anda kan beda. Jangan melihat sifat-sifatnya, tapi imani saja gitu loh. Imani saja gimana? Kalau Anda di dalam Kristen itu kan memang begitu. Imani terus, imani saja gitu. Iman dulu, baru pelajari gitu. Gimana sih? Gak paham apa-apa suruh imani. Ini kan ketololan gitu berarti. Orang itu harus mempelajari dulu. Kalau memang pas, baru diturun iman. Kan begitu seharusnya. Kalau Anda beriman kepada sesuatu yang tidak Anda ketahui, itu 0 iman Anda ini. Maka jelas saya yakin Anda ini nggak punya iman, Pak David. Karena di dalam ajaran Kristen, iman itu adalah iman itu ada tanda-tandanya loh di dalam Kristen itu. Tanda-tanda orang beriman adalah minum racun maut tidak akan celaka. Tanda-tanda itu akan menyertai orang yang beriman. Nah, orang beriman ini selalu ada tanda-tandanya seperti itu gitu. Minum racun maut tidak akan mati. Apa benar Pak David itu punya iman? Menurut saya Pak David tidak punya iman. 0 imannya Pak David. Saya gak percaya Pak David punya iman gitu. Ya itulah Kristen gitu. Gak ada yang punya iman Kristen ini sebenarnya gitu. Karena apa? Karena saya gak ada satupun orang Kristen yang mempunyai tanda-tanda itu gitu loh Pak David. Nah, memang kalau kita bicara imani saja, ya itu saya konyol gitu loh, konyol karena tidak mengenal sesuatu langsung berdasar imani saja. Ini kan kekonyolan yang nyata gitu. David, kalau Anda mengatakan, jangan lewat sifatnya kalau ingin mengenali Tuhan, gitu. Ya kalau tidak mengenali sifatnya berdasarkan imani saja, jangan banyak tanya. Anda ini menurut saya konyol. Jadi pantas kalau Pak Lamsen mengatakan Yesus itu maha hina, maha kuasa gitu. Nah, sebenarnya dua kalimat ini bertentangan gitu. Maha hina, maha kuasa. Kalau maha kuasa, kalau sudah sudah disebut dengan maha kuasa, ini berarti tidak punya kelemahan gitu. Tetapi kalau sudah maha hina, itu tidak punya maha hina itu tidak punya kekuasaan sebenarnya gitu. Kalau kedua-duanya dikumpul itu otaknya yang nggak waras menurut saya gitu. Karena ini bahasa Indonesia yang jelas sudah jelas itu, tapi dicampur adukan. Nah, ketika mencampur adukan antara
maha hina dengan maha kuasa, dengan maha mulia, itu sudah orang apa ya, orang menurut saya sih cuman apa ya, nggak punya akal lah orang seperti itu gitu. Ya ibarat sama juga sebenarnya Tuhan dicampur adukan dengan manusia, sama konsepnya seperti itu gitu, campur aduk gitu, amburadul gitu. Kalau Pak David apa ya, tidak bisa berbicara tentang sifat-sifat aja, tidak mengenal sifat-sifatnya aja, bagaimana saya bisa berdiskusi dengan Pak David gitu. Padahal berbicara tentang sifat-sifat aja Pak David itu sudah nol gitu. Terus kita mau dialog apa kalau Al-Quran? Ini nggak ada. Makanya saya jarang sekali membawakan tentang Al-Quran. Kenapa? Karena Pak David memang belum waktunya. Pak David ini masih harus dilatih apa ya, pengenalan kepada Tuhan dulu gitu. Tuhan itu sifatnya seperti apa gitu. Tuhan itu abadi gitu. Harus Pak David itu seperti itu sebenarnya, biar Pak David mengenal siapa itu Tuhan gitu. Jadi pengenal Tuhan itu pasti abadi gitu. Semua orang percaya kepada Tuhan itu abadi. Nah, segala sesuatu yang tidak abadi tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Dan ternyata Yesus tidak abadi gitu. Nah, salah satu contoh, Yesus itu mengalami perubahan gitu. Segala sesuatu yang berubah itu tidak disebut abadi gitu. Maka Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu loh Pak David. Pak David, Anda mengatakan berbicara tentang Abdullah. Artinya sebuah apa ya? Ada sebuah Allah sebelum Islam kan begitu. Karena Abdullah kan gitu. Ada nama Abdullah gitu. Artinya nama ayahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Abdullah. Begini Pak David, kalimat Allah itu, Allah di dalam sebelum Islam itu terdiri dari al dan ilah. Sebelum Islam itu al dan ilah. Al itu ilah itu maknanya Tuhan. Kalau al itu artinya apa ya, Tuhan penguasa gitu loh. Hanya sebatas itu, antara gabungan antara al dan ilah gitu. Makanya abdu al ilah. Sebenarnya itu aslinya, kalau Anda paham bahasa Arab lo ya. Anda seharusnya ya, bagaimana ya saya menerangi sedangkan Anda nggak tahu apa-apa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang Allah itu adalah ada di dalam Al-Quran dan diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nama Tuhan Sang Pencipta. Allah itu adalah sebuah nama Tuhan gitu. Sedangkan sebelum Islam, Allah ini bukan sebuah nama gitu. Bukan sebuah nama, tetapi sebuah gelar. Gelar ini maksudnya adalah al itu jamak, ilah itu Tuhan maknanya. Artinya kalau sudah jamak, Tuhan itu yang merajai Tuhan. Artinya Tuhan di atas Tuhan gitu loh. Al-ilah namanya. Jamak. Tuhan. Kalau seperti keyakinan orang Kristen misalkan Yesus ini Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan. Bapak Tuhan ini disebut disebut al gitu loh. Terus Yesus ini disebut apa ya? Disebut walad, disebut anak. Yani Tuhan aja gitu loh. Nah, kemudian Roh Kudus ini disebut Tuhan, artinya tok yang besar gitu loh. Terus kemudian Yesus ini Tuhan juga, dianggap Tuhan juga di dalam ajaran Kristen, tetapi kecil semua hurufnya gitu, seperti itulah. Kalau Bapa ini besar semua hurufnya, kalau Roh Kudus ini
hurufnya itu depannya aja yang besar. Nah, kalau Yesus ini adalah kecil semua hurufnya. Nah, di sini prosesnya seperti al-ilah ini gitu. Karena apa? Al-ilah ini apa ya, di atas gitu loh, sudah puncaknya gitu loh. Makanya disebut dengan al-ilah, Abdullah gitu loh. Kalimat al dan ilah ini gabungan antara al dan ilah. Ilah itu Tuhan gitu loh maknanya. Itu sebelum Islam. Saya kasih tahu ya, itu di era sebelum Islam. Namun Allah, Abdullah setelah Islam. Ini kalau setelah Islam, Allah, kalimat Allah dia adalah sebuah nama Tuhan gitu. Nama ini bedakan ya. Kalau sebelum Islam itu cuman berdasarkan gabungan antara al dan ilah, Abdullah gitu. Dalam penyebutannya beda. Tidak ada orang Arab mengatakan la Abdullah itu Allah, nggak ada. Sebelum Islam itu belum Abdullah, belum gitu. Tapi Abdullah, Abdullah gitu loh. Karena apa? Karena gabungan al dan ilah, Abdullah, gitu. Namun setelah di zaman Islam beda penyebutannya, ini beda, Allah gitu, Allah gitu. Nah, kalau aku sudah menyebut nama Allah, ini baru sebuah nama gitu. Tapi kalau Allah itu hanya sekedar gelar gitu. Karena apa? Karena berdasarkan dengan diawali dengan al dan ilah. Karena berdasarkan kalimatnya itu diawali dengan al-ilah. Di sini sebenarnya banyak orang yang apa ya, mungkin menurut saya ini banyak orang yang terkecoh karena tidak tahu. Karena apa? Karena huruf penulisannya sama, tapi dalam penyebutannya itu beda. Karena apa? Gak ada orang Arab itu mengatakan lam fathah itu menjadi lo gitu, gak ada. Kecuali nama Allah itu sendiri gitu. Maka itu disebut sebuah nama Allah ini. Tetapi kalau Allah ini hasil gabungan antara al dan ilah, akhirnya menjadi al-ilah. Artinya ilah ini Tuhan gitu maknanya. Tapi kalau Allah maknanya ya Allah itu sendiri gitu. Maknanya bukan Tuhan. Allah itu adalah sebuah nama. Tetapi kalau al-ilah itu, ilah itu Tuhan. Gitu. Itu yang harus dibedakan gitu. Penyebutannya beda. Kalau zaman dulu disebut Abdullah gitu loh. Karena orang Arab itu gak ada lah itu dikatakan lo itu gak ada zaman dulu. Abdullah gitu loh. Allah itu al-ilah, ilah itu Tuhan maknanya. Artinya kalau sudah Abdullah itu adalah hamba Tuhan gitu loh. Maknanya Abdullah itu hamba Tuhan gitu. Siapa Tuhannya? Jadi tergantung orang yang menganggapnya Tuhan siapa gitu loh. Walaupun bukan Tuhan, kalau dituhankan ya hambanya Tuhan itu gitu loh, maksudnya kan gitu. Tetapi kalau sudah di era Islam, karena Allah itu sudah sebuah nama, nama Allah, maka ketika Abdullah di zaman Islam, maka itu sudah hamba Allah gitu. Beda lagi, bukan hamba Tuhan, tetapi hamba Allah gitu. Nah, kalau ada kalimat hamba Tuhan, bukan Abdullah namanya, tapi Abdul Ilah, gitu, hamba Tuhan. Tetapi kalau Abdullah itu hamba Allah gitu. Paham kan sampai di sini? Itu perbedaannya gitu. Nah, mudah-mudahan Anda paham di situ. Kalau nggak paham, kalau Anda belajar sama saya tentang Islam, ya nggak apa-apa, WA aja ke saya ajari Anda gitu. Dan Anda menyinggung apa tadi ya? Novel, siapa? Warokoh ya, Warokoh bin Nawfal kalau nggak salah. Anda menyinggung masalah Warokoh bin Nawfal. Wah, Warokoh bin Nawfal ini adalah ahli kitab. Dia itu memang apa ya, pamannya apa sepupu ya? Ya pamannya kalau nggak salah itu paman
paman sepupu atau apa ya gitu ya, pamannya saya lupa ini, kalau nggak salah pamannya Siti Khadijah, ini Waraqah bin Nawfal. Dia itu seorang ahli kitab gitu, dia itu memang seorang ahli kitab gitu. Nah, Waraqah ini tahu ciri-cirinya Nabi, itu tahu Nabi yang akan ciri-ciri yang diemban, yang dibawa, yang ciri-ciri yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW ini tahu. Waraqah ini tahu persis gitu, karena dia itu ahli kitab. Sebagaimana ahli kitab yang di waktu masih remaja, ketika ada pendeta Bahiro ini mengetahui Nabi Muhammad SAW, maka pendeta Bahiro ini kagum. Seandainya saya hidup di era setelah maka saya akan masuk Islam gitu. Karena pada saat itu memang belum mengajarkan tentang Islam Nabi Rasulullah ini gitu. Pendeta itu berkata begitu. Terus kemudian setelah, kalau bicara tentang Waraqah bin Nawfal ini, dia itu adalah keluarganya Siti Khadijah. Makanya Siti Khadijah ini selalu bertanya kepada Waraqah bin Nawfal, karena Waraqah bin Nawfal ini disebut ahli kitab. Nah, Waraqah bin Nawfal ini yang mengatakan, karena dia itu kan tahu tanda-tandanya, Nabi Muhammad itu tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi gitu. Itu tahu. Kenapa? Karena tahu berdasarkan Alkitab yang dimilikinya gitu. Makanya disebut ahli kitab gitu. Nah, dialah yang mengatakan bahwa mengenai kalau saya lihat tanda-tanda dan ciri-ciri Muhammad ini adalah seorang nabi. Nabi Muhammad adalah seorang nabi terakhir gitu. Ini Waraqah tahu gitu loh. Ya, Anda kan anak TK, jadi kalau anak TK itu gak tahu apa-apa gitu tentang Nabi Muhammad gitu. Ya. Begini Pak David, yang saya tanyakan ini gini Pak David, Anda ini baca Waraqah tentang Waraqah bin Nawfal itu dari mana gitu loh? Kok Anda pelintir-pelintir gitu loh, dari mana Anda? Kan kebiasaan Anda itu cuma belintir-belintir gitu. Ya makanya saya ibaratkan Anda ini anak tiga gitu. Karena Anda tidak jujur. Selain tidak jujur, Anda ini juga suka melintir-melintir sebenarnya gitu. Ada kedustaan di dalam yang Anda ucapkan ini. Sebenarnya Anda tahu cuman dusta, cuman licik gitu loh. Menurut saya begitu. Nah, kenapa? Karena di sini nggak ada buku yang mengatakan apa yang Anda tuduhkan itu gitu. Di dalam ajaran Islam itu nggak ada seperti yang Anda tuduhkan, itu nggak ada gitu. Bahkan nggak ada di dalam surat apapun. Tapi Anda pelintir-pelintir gitu loh. Ini kan kelicikan namanya gitu. Nah, jangan bawa jadi kebiasaan Paulus memakai nama Yesus untuk menyesatkan itu. Jangan dibawa ke sini gitu. Anda menggunakan Al-Quran, mau melintir-melintir Al-Quran gitu. Nah, jadi korbannya itu pasti orang yang tidak tahu kan gitu. Orang yang bodoh-bodoh itu korbannya Anda ini. Walau Anda kan memakai Al-Quran untuk menyesatkan kan begitu ya. Korbannya ada orang bodoh-bodoh. Sama seperti Paulus itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Kenapa? Paulus itu siapa sebenarnya? Paulus itu bukan murid Yesus, bukan siapa, nggak pernah ketemu Yesus gitu. Tiba-tiba memegang Injil dan waduh, bahaya ini. Maka artinya Paulus sampai mengatakan barang siapa yang percaya Yesus, barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan, akan selamat. Itu sebenarnya menurut saya itu kan ucapan Paulus ya. Itu sebenarnya menurut saya bukan selamat masuk surga, tetapi selamat dari ancaman Paulus sebenarnya gitu. Kan pada saat itu siapapun yang berani memegang Injil naskah asli pasti akan disesat, akan dihukum mati oleh Yesus gitu. Pada saat itu, pada saat sejarahnya memang saya pernah baca seperti itu gitu. Siapapun yang memegang naskah asli daripada Injil asli daripada Injil, selain dari Injil yang Paulus beritakan,
maka dia itu akan disesah di tempat-tempat ibadah sama Paulus ini gitu. Dia itu akan disiksa, dihukum mati oleh Paulus, bisa-bisa dihukum mati oleh Paulus kalau tidak mengikuti Paulus, karena Paulus itu pada saat itu memang antek-antek penjajah Romawi gitu. Nah kemudian Paulus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus disalib, barang siapa yang percaya Yesus itu Tuhan, maka akan selamat gitu. Nah di sini sebenarnya bukan selamat ke surga, bukan, tapi selamat dari penyiksaan Paulus gitu loh. Selamat dari penyiksaan Paulus gitu. Karena apa? Karena Paulus sendiri mengatakan, walaupun kamu banyak beribu-ribu pengajar, bukan berarti kamu punya banyak bapak, tetapi akulah bapakmu yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya bapak yang selama ini Pak David sebut-sebut bapak yang di surga, bapak yang ini, bapak di dalam Yesus, itu Paulus sebenarnya. Karena pengakuan sesuai dengan pengakuan Paulus, bapak yang ada di dalam Kristus Yesus adalah, akulah bapak yang ada di dalam Kristus Yesus, kata Paulus. Selama orang itu dengan Injil yang aku beritakan, artinya selama Bapak David mempercayai Alkitab yang Paulus ajarkan, selama itu pula Pak David meyakini, mengakui bahwa Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus itu adalah Paulus gitu. Walaupun Pak David tidak paham tentang itu, dengan maksud tidak paham, tetapi di situ Paulus sudah mengatakan begitu. Intinya sudah jelas di situ gitu loh Pak David. Paham sampai di sini? Paham atau tidak Pak David? Paham kan? Nah itulah warokoh gitu loh, yang saya jelaskan tadi. Oh begini, Pak David, Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW terpengaruh oleh Yahudi. Menurut saya Anda ini semakin linglung semakin hari, Pak David. Anda ini semakin linglung saja. Kalau Nabi Muhammad cuma terpengaruh oleh orang-orang Yahudi, tidak akan ada Al-Quran gitu loh Pak David. Tidak akan ada Al-Quran gitu. Nabi Muhammad SAW bukan profesor yang mau mengarang-arang buku-buku yang bagus, bukan Pak David. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca Alkitab sebelumnya, tidak pernah membaca, menulis, dan segala macam gitu. Bagaimana Nabi Muhammad mampu mengarang seperti Al-Quran gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu setelah selalu mengecek Al-Quran ini, selalu mengecek siapapun yang menulis Al-Quran, misalkan ditunjuk sekretarisnya, itu dicek oleh Nabi Muhammad. Ayo kamu bacakan ayat ini kepada saya gitu. Ini semua takut ada kesalahan tulis gitu. Makanya Nabi Muhammad selalu mengecek Al-Quran itu. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak membaca sendiri. Ayo bacakan surat ini. Kemudian para sahabat itu membacakan gitu. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak ini. Itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad ingin mengecek bacaan sahabatnya yang menulis. Sekretarisnya itu dicek. Apakah benar tulisannya gitu. Apakah salah. Itu selalu dicek oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang tidak Anda pahami. Memang Anda nggak tahu itu gitu. Saya yakin Anda nggak tahu tentang itu gitu. Kenapa? Karena Anda ibarat tadi itu, Anda ini sedang aktika, Anda ini sedang senang-senang mewarnai gitu ya, mewarnai monyet, mewarnai pohon, mewarnai buah gitu. Anda itu sukanya kan mewarnai. Tetapi saya ini sudah, misalkan saya ini kan sudah mahasiswa gitu. Nah ketika saya mempelajari sesuatu, Anda berkata, oh bukan itu, semangka gitu. Kenapa? Karena dia itu mewarnai itu levelnya gitu. Ya saya ketawa aja sama Anda itu. Nah seperti itulah Anda gitu loh Pak David. Anda itu gini Pak David, pelajari dulu. Kalau memang ini ada waktu,
Anda VN aja, saya ingin belajar ini Pak Hasan tentang Islam itu gimana gitu. Biar apa? Kalau kita dialog itu biar enak gitu loh Pak David. Satunya beda dengan gini, kalau kita memdialog dengan konsep ketuhanan tanpa membawa Al-Quran, misalkan konsep ketuhanan di dalam Islam, baik di dalam Islam di dalam Kristen, maka kita itu akan sedikit imbang gitu loh. Tetapi kalau Anda sudah menyinggung Al-Quran, itu nol pengetahuan Anda, saya yakin itu gitu loh. Makanya Anda jadi anak TK setelah membahas tentang Al-Quran gitu loh. Gitu loh Pak David. Itu yang perlu Anda pikirkan loh Pak David. Jadi kalau Anda membahas Al-Quran itu kebodohan Anda itu semakin tampak gitu loh Pak David. Maksud saya gitu biar Anda jelas gitu loh. Maaf saya tidak menyinggung loh ya. Ini cuman saran dari saya gitu loh. Anda itu pelajari Al-Quran dulu gitu. Biar Anda itu paham gitu. Jadi kalau saya dialog dengan Angga itu biar ada biar ada balance gitu. Enggak satunya natika, satunya minta gambar semangka, yang saya sendiri sudah menceritakan tentang detailnya gitu. Ini enggak nyambung gitu loh. Karena apa? Karena Anda tak pahamnya cuma semangka gitu loh aja gitu. Karena Anda masih senang-senangnya warnai gitu. Seperti itulah kalau Anda berbicara tentang Al-Quran gitu loh Pak.
Nah, begitulah antara dialog saya Hasan Madura dengan Pendeta David Salim. Maaf tadi sebenarnya ada sedikit kesalahan penyebutan nama. Ya, sebenarnya yang mensesah di tempat ibadah maksud saya bukan Yesus tetapi Paulus. Itu saya salah sebut tadi di beberapa di satu ucapan antara Paulus dan Yesus. Seharusnya saya mengatakan itu Paulus, ternyata saya keliru menyebut itu Yesus gitu. Karena apa? Karena yang percaya kepada Bible yang diajarkan oleh Paulus Bapak itu adalah Paulus itu sendiri. Itu pengakuan Paulus gitu. Terima kasih dukung terus channel ini karena channel ini adalah tujuannya untuk mempersempit pemurtadan gitu. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah ruah, juga mudah-mudahan diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.